akhirnya dia datang juga. Operating system dari Microsoft akhirnya bisa download juga. So, ini emang merupakan upgrade yang gratis buat kebanyakan user Windows. Tapi apakah emang worth it buat upgrade ke Windows yang paling baru ini? This is freaking Windows 10. Windows 10 pada dasarnya adalah visi Microsoft buat ngembangin OS yang jalan di semua jenis gadget, mulai dari PC, laptop, handphone, sampai Xbox. Dan sebenarnya, dia juga bukan OS yang benar-benar baru. Dari akhir tahun 2014 kemarin, Windows 10 udah dirilis secara publik dalam bentuk technical preview. Setelah pengembangan berbulan-bulan, yang untuk pertama kalinya dibantuin jutaan pengguna technical preview di seluruh dunia, Windows 10 berhasil disempurnakan dalam bentuk build yang kita pakai sekarang ini. Selain itu, Windows 10 juga bertujuan ngebetulin hampir semua hal yang dianggap kurang dari Windows 8 or 8.1 dan menggabungkan beberapa elemen Windows 7. Windows 10 juga dirancang adaptif, which means okay buat di PC dan laptop, apalagi kalau punya touchscreen, misalnya buat tablet. Entah kenapa, somehow ini adalah fitur yang paling tunggu-tunggu dari Windows 10. Start menu. Setelah nyalain komputer, lu nggak lagi-lagi dihadapin dengan start menu yang lebih mirip OS tablet. Dengan klik pojok kiri bawah, lu bakal nemuin bahwa list menu ala Windows klasik telah kembali, tapi tile menu ala Windows 8 tetap dipertahankan. Nggak cuma soal bisa digedein dan dikecilin sesuka hati, warna dan transparansi start menu juga bisa diatur. Charms bar yang biasanya ada di samping kanan pun hilang, diganti dengan Action Center yang sekilas identik dengan Notification Center ala Windows Phone. Action Center nampilin notifikasi dari banyak aplikasi, quick settings, dan juga beberapa custom on-off toggle, misalnya untuk Wi-Fi dan tablet mode. Nge-snap aplikasi ke berbagai posisi makin nyaman dengan dibantu fitur Snap Assist yang bisa bantu lo lihat aplikasi apa aja yang kebuka, terus nempatin windownya side by side. Begitu juga dengan Task View yang terinspirasi Windows Phone yang bakal mudahin nyari dan nutup aplikasi. Enaknya, aplikasi modern UI yang tadinya mesti dibuka full screen, sekarang bisa dibuka dalam modus Windows secara default yang lebih enak buat PC. Nah, buat yang demen multitasking atau merasa ruang di layar laptopnya terbatas, kabar baik datang dari munculnya fitur multiple desktop di mana lo bisa ganti-ganti desktop sesuai kebutuhan. Zaman sekarang, siapa sih yang nggak tahu virtual assistant? Ada Siri, Google Now, dan sekarang Microsoft ngebales pakai Cortana. Sama seperti versi di Windows Phone, lo bisa nginput perintah lewat keyboard atau mikrofon kalau lo punya. Cortana versi Windows 10 tentunya udah makin mapan. Bisa ngasih lo mulai dari reminder, perkiraan cuaca, berita, rekomendasi restoran, sampai nyari-nyari dokumen yang ada di komputer, bahkan di penyimpanan cloud OneDrive. Sayangnya, Cortana belum diajarin bahasa Indonesia. Di saat Microsoft udah nyerama perbaiki Internet Explorer, Windows 10 punya browser baru yang selayang pandang logonya identik dengan Internet Explorer. It's the Microsoft Edge. Soal stability dan kecepatan, Edge bisa disamai dengan Firefox dan Chrome or even better, terutama dalam pemakaian RAM yang jauh di depan. Emang sih, ada beberapa fitur yang masih kurang. Contohnya nggak bisa setting download folder. Tapi jangan sedih dulu, karena juga ada beberapa fitur unik yang baru. Contohnya, lo bisa gambar-gambar di atas webpage terus nyimpen snipnya. Di lain waktu, Cortana bisa bantu lo nyari detail informasi secara praktis dan convenient. Misalnya saat ada kata atau kalimat yang lo nggak paham dalam suatu webpage, lo bisa nanya Cortana. Atau lagi di saat lo buka website restoran atau cafe, Cortana bakal muncul dengan informasi alamat, nomor telepon, dan lain-lain. How good is that for you? Bukan Windows namanya kalau nggak bisa integrasi sama akun Microsoft atau Outlook lo. Dengan gampang, aplikasi email dan kalender bisa sinkron bahkan dengan akun Google. Jadi nggak ribet buat sinkron schedule di kalender HP lo, khususnya Windows Phone. Sesuai janji, aplikasi-aplikasi ini nggak lagi-lagi kebuka secara full screen, tapi secara window. Oh iya, Windows 10 juga dilengkapi Office versi simple dan dipangkas, alias ada Word, Excel, dan PowerPoint Viewer gratisan yang bersahabat banget sama touchscreen. Sebenarnya Office ini juga bisa ngedit kalau punya tablet di bawah 10 inch atau punya langganan Office 365. Nantinya Office ini bakal jadi universal app pas Windows 10 Mobile keluar. Oke, cukup tentang multimedianya. Sekarang gue mau ngomongin tentang performa gamingnya yang lebih enteng dibanding Windows 8. Apalagi Windows 10 dilengkapin fitur Xbox, jadi lo otomatis punya account Xbox kalau lo punya Windows 10.
game yang bisa dimainin di app Xbox juga nggak cuma game tertentu kok. Game yang ada di Steam Collection lu juga bisa dimainin dari app ini. Ada fitur lain dari app ini, yaitu kalau lu punya Xbox One, lu bisa streaming game Xbox One lu di sini. Menurut gue, usaha Microsoft untuk bikin platform OS yang oke di hampir semua jenis komputer, mulai yang ada dari di meja dan yang ada di kantong, patut diapresiasi. Adanya pilihan tablet mode yang bisa bikin OS ini makin touchscreen friendly misalnya, membantu banget buat banyak perangkat Windows touchscreen dan juga convertible laptops yang semakin banyak. Tapi ya, kisah Windows 10 yang sebenarnya baru dimulai. Perangkat-perangkat Windows 10 Mobile yang dijanjiin support continue belum dirilis. Aplikasi-aplikasi di store pun masih kalah jauh kalau dibandingin App Store-nya Apple dan Play Store-nya Android. Yang penting, OS ini udah bisa digunakan user awam, walaupun terasa ada beberapa bug dan lag yang secepatnya bisa disempurnain oleh pihak Microsoft. So, Windows 10 is here to stay. Dan buat lo yang nggak takut perubahan, pastinya lo nggak bakal nyesel move on dari Windows 7 apalagi Windows 8. Jadi sekian review kami tentang Windows 10. Sampai jumpa Di review kami selanjutnya.